Komisi Pemilihan Umum akan memperbolehkan peserta pemilu 2024 berkampanye di kampus, asalkan mendapatkan izin dari rektor dan dilaksanakan pada akhir pekan. Aturan kampanye itu tertuang dalam rancangan revisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Dalam revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, KPU memperbolehkan peserta pemilu 2024 berkampanye di kampus asalkan mendapat izin dari rektor dan dilaksanakan pada akhir pekan. Revisi itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menyatakan edukasi politik penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik. Kampus Islam Negeri yang berada dalam kewenangan dan koordinasi Kementerian Agama ini masih menunggu petunjuk teknis agar kampanye tidak mengorbankan kekayaan atas kebinekaan. Adapun petunjuk teknis yang harus diatur bukan hanya soal waktu pelaksanaan, tapi juga materi kampanye, pertemuan beberapa calon, serta hak dan kewajiban antara kontestan pemilu dan pemilih di kampus. Kampus itu dalam konteks dan kepentingan yang sama untuk menjamin ruang publik kita yang baik. Nah, tinggal kemudian ini bagaimana nih cara mempraktekkannya di ruang sekolah dan kampus. Sementara Universitas Ciputra Surabaya akan membatasi kegiatan kampanye politik karena dinilai bermuatan emosi yang tinggi. Kampus memang perlu menyelenggarakan pendidikan politik untuk anak-anak muda yang sering dicap apolitis, tapi sulit jika melalui kampanye politik. Proses kampanye itu adalah sebuah proses yang kebanyakan sangat emosional, sehingga sulit sekali dikontrol kadang-kadang, sulit sekali dikontrol. Nah, ini justru efek yang diinginkan itu bisa tidak terjadi, yaitu ada pendidikan politik untuk para mahasiswa. Sementara sejumlah mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang peraturan baru ini. Boleh dan baik sebenarnya, karena kita sebagai mahasiswa pun tahu arahnya kemana presiden ini. Toh kita juga akan berkembang bersama presiden ini untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Saya kurang setuju, karena menurut saya kampus itu fokusnya untuk kegiatan akademik maupun non-akademik itu untuk pengembangan mahasiswa, bukan dari kepentingan pihak lain, apalagi di sini kepentingan partai politik gitu ya. Menurut dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Irfai Afham, kampanye di kampus bisa membangun budaya politik yang lebih dinamis dan kritis dengan catatan kampus juga harus membuat kebijakan dan batasan. Misalnya tidak memperbolehkan kampanye yang bermuatan isu sara untuk menyerang kelompok tertentu dan pentingnya memperhatikan latar belakang calon. Dengan adanya kampanye di kampus, para aktor politik bisa bertukar aspirasi, bahkan berdebat dengan mahasiswa. Hal seperti ini lumrah terjadi di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Memaknai pentingnya kepemimpinan politik dan urgensi dari pemilu sendiri. Nah, disitulah muncul kemudian ketika mendatangkan berbagai macam aktor politik ya, baik calon legislatif ataupun calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden, dan seterusnya ya. Di situ mahasiswa bisa bertemu langsung nih dengan mereka, kemudian bisa bertukar pikiran. Irfai menambahkan peluang ini bisa dimanfaatkan para peserta pemilu karena jumlah pemilih generasi Z dan milenial cukup besar. Berdasarkan data dari KPU Jawa Timur, dari sekitar 31.400.000 daftar pemilih tetap, 20% diantaranya adalah generasi Z dan 31% lainnya adalah milenial. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.